suara biasanya. You are being recorded. Oke, teman-teman, thank you. Welcome juga buat ini nama nama Chinese-nya dah yang ini. Bapak bertanya kepada siapa? Karven. Pada Weihan ya. Iya dong. Iya. Uci bisa baca dong. Weihan. Iya benar. Benar ya? Oh, panggilannya mau Benar. Karven atau Weihan? Karven aja. Itu Karven. nama cuma dipajang aja. Oh, oke. Tadi Ivan mau baca Wuhan deh. Thank you, Han. Nah. Thank you, Karven. Welcome home. Juga mau memperkenalkan juga kalau GG-nya kita ini under Gereja Mawar Syaron Surabaya Barat. TL-nya, TL itu tim leader. Itu di bawah pengembalaan dari Kooke dan CIK. Kemudian juga kita punya coach namanya Coach Purnomo dan Kosi. Nah, saya sendiri dan bersama dengan istri adalah CG leader di CGC 229. Salam kenal. Karven, sorry. Sorry, saya susah mengingat. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan doa sebentar ya untuk firman Tuhan ya. Tuhan, terima kasih ya Bapak sekali lagi ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mau mendengarkan sedikit firman-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu. Biarkan Engkau yang berbicara ya Bapak, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih juga ya Tuhan, suburkan setiap tanah hati kami, biarkan benih yang ditaruh ya Bapak itu dapat tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah ya Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ya amin. Shalom, kok rasanya saya sering ya sharing ya? Gimana lagi Pak, makanya di sini harus ayo, jadi leader semua yang ya. Di sini ayo semuanya jadi leader ya, nanti kita sharingnya supaya gantian. Saya 3 bulan sekali kalau bisa ya nanti ya. Oke, ini aku sharing kalau tentang hari ini adalah judulnya Aku Mengenalmu, akunya A-nya besar, berarti Tuhan Yesus mengenalmu. Kita ambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Ya. Tenang, mungkin bagi yang teman-teman belum membawa Alkitab bisa membaca dari screen ya. Jadi untuk background story-nya adalah ini cerita tentang Musa yang disuruh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebentar. Oke. Nah, Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dari Mesir itu bukan karena keinginannya Musa. Bukan tiba-tiba Musa itu datang, muncul di Mesir, terus sak norek bangsa ini tak bak keluar. Enggak. Itu berasal daripada Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tuhan berfirman, ayo bawaan bangsaku ini ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti itu. Nah, di Keluaran 33 ayat 1, waduh, tapi ini belum dimunculkan ya, sebentar. Sorry, aku ada ayat tambahan. Aku share bentar. Oke. Sebentar ya. Nah, apakah teman-teman melihat? Lihat ya. Keluar ya di sana. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan yang nyuruh, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Jadi yang mau mengeluarkan bangsa Israel itu bukan Musa. Musa itu cuma disuruh sama Tuhan. Nah, background story-nya adalah seperti itu. Nah, kita akan baca di Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Nah, mungkin aku minta tolong di yang page pertama ini minta tolong untuk Uci ya membacakan. 33 ayat 12 sampai 13 saja. Ya, Uci.
Keluaran 33 ayat 12 sampai 23 Sampai 13. sampai 13 ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Kemudian saya minta tolong Samuel. Samuel ada? Sam? Ya, hadirku. Nah, ayat 14 sampai 16, Sam. Ya, ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Oke, thank you, Sam. Kemudian dilanjutkan oleh, saya minta yang perempuan lagi, Stefani bisa? 17 sampai 19, Steph. Kelurahan 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Amin. Kemudian yang terakhir, saya minta tolong Afuk, Fuad. Afuk di sana? Ya, Yeay, oke. Minta tolong 20 sampai 23 ya, Afuk ya. oke. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Thank you semua yang sudah membantu membacakan. Jadi kurang lebih tahu ya ceritanya ya. Ya, kita tutup sekarang. Oke. Jadi kita akan bahas satu persatu. Waktunya cuma sekitar 15 menit kok, teman-teman. Jadi di Keluaran 12 sampai 23 ini ceritanya tentang Musa itu disuruh berangkat tapi dia itu masih bimbang kayak gitu loh. Dia itu takut. Karena background story-nya Musa adalah bukan seorang pemimpin yang apalagi memimpin ribuan bahkan jutaan mungkin ya bangsa Israel pada saat itu di Mesir kayak gitu ya. Nah, Tuhan mengutus Musa itu bukan tanpa pertimbangan. Nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere manusia yang mungkin nggak kenal siapa Tuhan, yang nggak ngerti apa tujuan Tuhan, apa yang nggak ngerti maksud isi hati Tuhan, itu dipakai sama Tuhan tiba-tiba kayak gitu ya, untuk mengeluarkan bangsa kesayangannya Tuhan Yesus, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan kayak gitu ya. Nah, Tuhan memakai Musa karena apa yang Musa sudah lakukan. Tetapi gini ya, Tuhan memakai manusia, memakai Musa, kita lihat dalam konteks cerita ini, bukan gara-gara kebaikannya Musa, ataupun apa yang pernah dilakukan Musa untuk Tuhan. Enggak semata-mata karena itu, karena semua ketika kita dipakainya itu semua oleh karena kasih karunia-Nya. Jadi seseorang melayani, itu bukan gara-gara dia itu layak untuk melayani, tetapi memang Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan yang memberikan kasih karunia, orang itu dapat melayani. Kenapa? Kok aku bisa bilang gitu? Musa ini bukan seseorang yang mungkin bukan seorang yang luar biasa secara fisik, secara penampilan kayak gitu ya, bukan.
Tetapi kenapa Tuhan Yesus memakainya? Nah, ini ada di pasal sebelumnya sih. Sebentar, bukain ya, di Keluaran 12 ayat 31 sampai 33. Bentar. Oke. Oke. Oh, enggak kelihatan yang ini ya. Kelihatannya yang ini. Yang besar kelihatan nggak ya? Keluaran 32-nya. Yang tak highlight adalah 31 sampai 33. Keluar ya teman-teman ya? Keluar, kelihatan. Oke. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah membuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Jadi ini ceritanya bangsa Israel itu membuat lembu emas kayak gitu ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi Tuhan tuh melihat Musa itu tidak egois ya. Musa ini disuruh sama Tuhan, dia nggak punya kepentingan apa-apa atas bangsa Israel. Nah, tetapi ketika bangsa Israel melakukan kesalahan, Musa itu maju. Musa itu menyerahkan dirinya. Dikatakan seperti di ayat 32 ya. Sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, dia sampai ngomong, Musa ini sampai hitungannya mengancam Tuhan. Tuhan, sampai enggak kamu ampuni, wes hapusin aja namaku dari kitab kehidupanmu. Lah, yang salah itu bukan Musa loh. Yang salah adalah Israelnya. Yang membuat patung lembu emas itu Israelnya. Kenapa Musa pasang badan? Toh dia nggak kenal bangsa Israel ini siapa, gitu loh. Yang dia tahu cuma ini adalah bangsa yang dipanggil sama Tuhan untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi sampai segitunya, Musa itu tahu pentingnya Tuhan kalau memanggil dia. Kalau Musa dipanggil Tuhan, berarti ada sesuatu yang penting. Nah, kalau Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel yang mungkin dia nggak kenal, berarti Tuhan itu memiliki kepentingan yang luar biasa atas bangsa Israel. Dan Musa itu menjadi orang yang memiliki privilege dari Tuhan. Jadi dia itu mempertahankan mati-matian, Tuhan ini loh umatmu, kalau umatmu sendiri kamu nggak selamatkan, hapus senai namaku dari kitab kehidupan. Toh umat yang kamu pilih, nggak kamu selamatkan, aku ini siapa Tuhan? Gitu loh. Jadi umat kepunyaan Allah itu bangsa Israel. Nah Musa ini disuruh. Ya Musa merasa, lah bangsa Israel nggak selamat, ngapain aku selamat? Aku ini siapa? Kayak gitu loh. Saking melekatnya hatinya Musa kepada Tuhan ya, dia itu kayak tahu nggak mungkin dia menyombongkan, oh aku yang memimpin Israel, jadi aku lebih tinggi dari bangsa Israel. No. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, kalau Musa dipanggil sama Tuhan, itu berarti yang lebih dikasih siapa? Bangsa Israelnya daripada Musanya. Kalau enggak ya, nggak usah lah urusan bangsa Israel yang suka tegar tengkuk, membuat patung lembu emas yang mendukakan hati Tuhan, just biarin aja mati di Mesir. Kenapa emang kok suruh tanah Kanaan? Jadi siapa yang dicintai Tuhan? Bangsa Israel. Walaupun dalam kenyataannya bangsa Israel adalah tegar tengkuk kayak gitu ya. Nah, yang disukai sama Tuhan adalah hatinya Musa. Hatinya Musa ini bukan untuk kepentingannya dirinya sendiri. Dia sampai pasang badan untuk supaya namanya itu dihapuskan dari kitab kehidupan gara-gara bangsa Israel ini. Bangsa yang mungkin dia nggak tahu kayak gitu loh. Cuma dia itu nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh ya wes. Nah, latar belakangnya Musa dipakai Tuhan itu seperti itu. Nah, kita baca mulai ayat 12 ya. Ayat 12 ada di sini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitakan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Jadi Musa ini melakukan apa yang Tuhan firmankan secara langsung kayak gitu ya. Dia itu
nggak pakai babi bu, nggak pakai tanya-tanya, dia itu berangkat. Mungkin pada saat awal-awal dia disuruh sama Tuhan, dia itu minder kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia itu diteguhkan sama Tuhan sendiri. Gitu. Nah, akhirnya Musa jalan kan. Terus Musa itu kayak ngomong sama Tuhan, Tuhan, oke, kamu nyuruh aku, firman-Mu aku lakukan, tetapi kamu kok nggak pernah memberitahukan aku siapa yang engkau utus. Sebagai manusia, Musa pun memiliki akal pikiran yang logik kayak gitu ya. Dia itu seorang diri, memimpin bangsa Israel yang segitu banyaknya. Dia pasti akan membutuhkan bantuan. Nah, secara manusia, kita mikir, lah kalau aku seorang diri, aku nggak akan bisa untuk memimpin bangsa ini. Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang ataupun beberapa orang untuk menemani aku ataupun untuk memimpin aku secara manusia. Gitu ya. Dia itu ragu, dia itu secara manusia khawatir apa yang dia lakukan ini apakah benar atau enggak. Secara manusia dia butuh sesosok orang, manusia lain ataupun beberapa manusia untuk mendampingi dia melalui perintah dalam kehidupan Musa, gitu ya, perintah yang dikasihkan dalam kehidupan Musa. Tapi pada akhirnya ketika dia protes, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Jadi Musa ini nginget lagi janjinya Tuhan. Tapi Tuhan, engkau kan pernah berfirman bahwa engkau mengenal namaku dan engkau juga dan aku mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Jadi dalam setiap kekhawatiran Musa itu berusaha mengingat kembali apa sih janji Tuhan. Bukan hanya sekali janji Tuhan, kemudian ya udah janji Tuhan biar Tuhan yang mengingat. Karena setiap dalam janji Tuhan ada kekuatan yang baru ketika kita mengingat kembali janji Tuhan. Bukan untuk membuat kita happy ya, tetapi untuk menguatkan kita untuk dapat berjalan dalam rencana Tuhan. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku, ini kayak semua ini. Ya udah ini. Tak pakai catatan yang, sorry ya teman-teman. Ada intermezzo sedikit. Iya, itu di sana. Oke, sorry. Jadi sampai yang ayat 13 ya. Ayat 13. Oh, kebuka semua. Oke. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau kita baca secara manusia, Kak sopan ya Musa ini ya. Maka kiranya sekarang, oke Tuhan, kalau kamu ngomong gitu, tunjukno sekarang ambil aku. Janjimu itu gimana? Tepatono hari ini juga. Tunjukno aku sekarang. Kalau kamu memang berjanji, kamu akan menepati, tunjukno aku sekarang. Secara manusia kita baca seperti itu. Tetapi kalau dalam cerita ini, Musa itu bukan menantang Tuhan. Tuhan, kiranya aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah aku jalanmu. Ini apa ngomongnya? Tuhan, aku ini kalau misalnya benar di dalam jalanmu, Tuhan, misalnya aku benar sesuai perintahmu, yang aku lakukan ini sesuai dengan perintahmu, tolong aku tunjuk tanda Tuhan. Aku nggak bisa, aku nggak tahu mau kemana. Beritahukanlah kiranya jalanmu. Jadi bukan kehendakku, bukan jalanku, tapi jalanmu Tuhan. Kehendakmu Tuhan, kalau memang ini berasal daripada Engkau, janji ini berasal daripada Engkau, kiranya aku dapat tetap berjalan dalam kasih karuniamu, dalam rencanamu Tuhan. Aku mau untuk tetap setia dalam jalanmu Tuhan. Supaya apa Tuhan? Supaya aku bisa mengenalmu Tuhan. Aku mau bukan mengenalmu secara fisik, tetapi aku mau mengenal ini, dikatakan ini aku mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun yang aku lakukan, aku mau merasakan hadirat-Mu, aku mau merasakan penyertaan-Mu. Musa sendiri ini bukan mencari mujizat. Bukan mencari apa yang namanya berkat dalam Tuhan.
tetapi dia itu mencari yang namanya hadirat, yang namanya penyertaan. Supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia-Mu di hadapan-Mu. Maka ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Jadi Musa itu hancur hati ya ngomong kayak gini ya. Tuhan, aku nggak mau Tuhan lari dari jalan-Mu. Berikan aku jalan-Mu. Supaya aku ini tahu rencana-Mu itu apa. Aku rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Seperti kayak gitu. Musa itu luar biasa ya. Di ayat ke-14. Lalu firman-Nya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak memimpin engkau, membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ketika ketika Musa tanya gitu sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan itu diam? Enggak. Di cerita ini Tuhan langsung menjawab. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi ketika kita tanya kepada Tuhan dalam setiap situasi kita, Tuhan itu bukan Tuhan yang diam kok. Tuhan itu menjawab, tetapi Tuhan itu menjawab sesuai dengan apa yang Dia mau jawab. Sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kalau kita tanya sama Tuhan dalam kesesakan kita, kadang itu kita diberikan, ini contoh ya, kita itu memiliki jawaban sendiri yang kita itu pingin Tuhan itu jawab. Menyimpulkan jawabannya Tuhan sendiri kayak gitu ya. Tuhan mau bilang, oke, kalau kamu mau sabar, oke, kamu harus melalui proses ini. Tetapi enggak. Kalau kita sendiri, Tuhan aku mau kesabaran, tiba-tiba kita itu kalau dalam games itu ya, ada tingkat kesabaran tuh tiba-tiba naik. Itu harapan manusia. Tetapi harapan Tuhan itu melalui proses yang membuat kita itu bisa menjadi lebih sabar kayak gitu ya. Jawaban Tuhan mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi itu sesuai apa yang Tuhan menjadi yang terbaik bagi orang itu gitu ya. Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada setiap persoalan kita. Tapi kita harus tahu dari sisinya Tuhan, bukan dari sisi kita. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini berarti apa? Yang Musa mau bukan secara fisik, yang Musa mau adalah hadirat Tuhan. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpinlah langkahku di setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah di depanku dan berjalanlah denganku. Jadi yang Musa mau bukan secara fisik ada seseorang di depannya. Mungkin pada awalnya dia mengharapkan seseorang. Mungkin Tuhan sudah mengirimkan malaikat juga mungkin ya. Tetapi Musa ini maunya Tuhan, jikalau engkau tak besertaku, jangan suruh aku pergi Tuhan. Aku mau engkau sendiri yang membimbing gitu ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat daripada situ, dari sini. Segitu melekatnya percayanya Musa kepada Tuhan. Sebegitu luar biasanya hati Musa dengan hati Tuhan gitu ya. Dia tahu kalau dia disuruh sama Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang akan provide. Jika kita dijanjikan, kita menerima janji dari Tuhan, pastikan itu janji dari Tuhan. Kita itu tidak akan menjadi orang yang sok-sokan. Oke, aku akan menerima janji itu dengan caraku sendiri, dengan kekuatanku. Enggak. Tapi Tuhan yang akan membimbing kita selangkah demi selangkah masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Jadi setiap dari kita yang mungkin sekarang sudah pernah mendapatkan janji Tuhan. Aku yakin semua dari kita pasti pernah mendapatkan janji Tuhan. Toh kita semua itu pernah baca Alkitab pasti ya. Karena janji Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Setiap firman Tuhan itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus, kata-kata yang membangun gitu ya. Jadi dari kita kalau membaca Alkitab berarti kita sendiri sudah mendapatkan janji.
peganglah janji itu sampai kapanpun. Tapi dengan syarat, jangan sampai kita masuk ke dalam janji itu, masuk ke dalam tanah perjanjian dengan kekuatan kita. Kita nggak akan bisa. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang di bumi. Nah, di ayat 16, balik lagi, Tuhan, Musa itu mau Tuhan bukan secara fisik. Itu. Tapi kenapa sih Musa itu bilangnya umatmu ini, umatmu ini, umatmu ini. Pada saat ketika Musa disuruh sama Tuhan, ini ada ini kayak ada terjemahan bahasa lain ya. Tuhan ngomong bangsa ini, bangsa Israel ini bukan dengan sebutan my people, tetapi these people. Jadi orang itu, orang ini bawaan ke tanah perjanjian. Bukan bawalah orangku ke tanah perjanjian. Jadi pada saat pertama, Tuhan Yesus menyebut bangsa Israel adalah bangsa ini, bukan bangsaku. Nah, Musa ini percaya kalau bangsa Israel ini adalah bangsanya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan. Jadi dia ngomong, Tuhan, ojo sampai bangsamu ini tidak mendapatkan kasih karuniamu. Yang mau ditunjukkan itu bukan gara-gara Musa, bangsa Israel itu mendapatkan kasih karunia, tetapi gara-gara kasihnya Tuhan atas bangsa Israel, dia mendapatkan kasih karunia. Jadi Musanya yang mendapatkan kasih karunia untuk dapat membimbing bangsa Israel, bangsa pilihan Allah itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi ketika kita dipakai sama Tuhan dalam setiap pelayanan kita yang kita lakukan di gereja, di CG, maupun di marketplace, jangan lupa kita dipanggil sama Tuhan itu bukan untuk kita sendiri, tetapi ada bangsa yang Tuhan kasihi, ada orang-orang sekitar kita yang Tuhan kasihi, yang perlu kita melayani. Dan gara-gara orang yang dikasihi sama Tuhan itu, kita bisa melayani. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengangkat kepala kita ketika kita melayani. Aku sudah melayani orang itu, Tuhan. Sudah selesai tugasku. Enggak. Ketika kita dipanggil untuk melayani orang itu, berarti orang itu yang membuat kita mendapatkan kasih karunia. Karena orang itu yang disayang sama Tuhan. Gitu loh. Tuhan mati bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk seluruh dunia, termasuk musuh kita, termasuk musuh dari Musa, mungkin dari yang Musa nggak kenal ini, bangsa Israel ini, gitu ya. Jadi ketahuilah, kalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Jadi pastikan ketika kita melayani, ketika kita berada dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, pastikan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kita nggak akan bisa mendapatkan atau masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan itu. Ayat 17. Nah, kurang sedikit lagi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bukankah ini yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan di ayat yang ke-12? Yang kedua ya, yang 12 ayat B. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Bandingkan dengan ini. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini artinya apa? Ketika kita mengingat janji Tuhan, Tuhan itu terlebih ingat janjinya. Kita nggak perlu mengingatkan, tetapi ada kata-kata Tuhan yang seperti ini. Juga hal yang telah engkau katakan ini akan kulakukan. Masa kata-katanya Musa itu menjadi firman-Nya Tuhan? Enggak. Jadi kayak Tuhan ini sendiri seperti Bapak kepada anak kayak gitu ya. Ketika, ayo nanti kamu tak kasih es krim ya. Terus anaknya mengingatkan, Pak nanti Papa tadi bilang loh mau beliin aku es krim. Ya, Papa janji, Papa akan belikan es krim. Seperti itu. Bukan disuruh oleh Musa. Tetapi Musa itu meminta kayak gitu ya. Oke, aku akan memberikan kepadamu karena aku mengenal engkau
dan aku sudah memberikan kasih karunia-Ku kepadamu. Seperti itu, seperti Bapa dan anak. Hubungannya Musa dan Tuhan itu seperti itu. Bukan hubungan yang awkward kayak gitu ya. Jadi nggak perlu diingatkan. Tuhan tuh nggak perlu diingatkan dengan janjinya. Janji yang sudah diberikan kepada kita, Tuhan tuh pasti ingat kayak gitu. Amin ya. Di ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tak lanjut ke ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Di ayat 18 dan 19. Ini lebih dari mujizat ya. Lebih dari mujizat ataupun berkat yang dibutuhkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Musa. Adalah kemuliaan. Kemuliaan ini kalau di NLT ya, ini tulisannya your presence. Berarti kemuliaan-Mu ini adalah hadirat-Mu. Tuhan, perlihatkanlah, kasih aku hadirat-Mu kepadaku. Penyertaan-Mu kepadaku. Yang Musa cari, sekali lagi, bukan berkat atau mujizat. Yang dicari sama Musa adalah hadirat Tuhan. Dalam setiap waktu, Musa mencari hadirat Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Artinya apa? Melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Kegemilanganmu, ini kalau juga dalam NLT-nya, itu artinya adalah kebaikan Tuhan. Jika kita mencari hadirat Tuhan, kita akan menemukan kebaikan Tuhan. Bukan pertama yang diketemukan adalah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, enggak. Yang pertama, ketika ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, yang pertama kali ditemukan ketika kita mencari Tuhan adalah kebaikan Tuhan, adalah kasih Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apa yang dikatakan, ayo cari Tuhan lebih lagi, kita pasti akan menemukan kasih-Nya. Kita akan menemukan segala kebaikan yang pernah dilakukan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Menyerukan nama Tuhan ini seperti mengingatkan kembali. Ini loh, aku adalah Tuhan. Jangan khawatir. Baru setelah dari kasih kebaikan akan mendapatkan kekuatan. Karena nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus berkuasa. Jadi kenapa? Menyerukan nama Tuhan di depanmu. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Supaya mendapatkan kita itu benteng yang teguh. Batu karang yang tidak pernah tergoyahkan. Dan bisa mengalahkan setiap musuh. Musuh adalah setiap kekhawatiran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang kita alami setiap situasi yang nggak enak. Ups and downs yang kita alami dalam kehidupan kita, pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, akan ada kekuatan yang baru. Amin ya. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan tidak bisa dikontrol oleh siapapun, tetapi yang kita tahu, Tuhan itu adalah kasih. Ada ayatnya, aku lupa di mana. Tuhan adalah kasih. Jadi jangan khawatir. Karena ketika kita mendatang kepada Tuhan pertama kali, kita akan pasti menemukan kasih itu. Ayat 20. Ayat langsung tak baca sampai 23 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Wow. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu itu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oke, bukankah tadi ku cari wajahmu, temukan kasihmu, ternyata ada. Kenapa kita mencari wajah tetapi nggak menemukan wajah? Karena ada alasan ini. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab orang yang memandang wajahku pasti mati. Karena kita itu nggak layak, kita itu nggak suci, sedangkan Tuhan itu sangat-sangat suci.
berarti ekspektasinya kita nggak kesampaian dong. Kadang seperti itu ekspektasi kita. Tetapi dari sisinya Tuhan mau melindungi kita. Karena ketika kita minta, misalnya, Tuhan aku minta berkat keuangan. Ketika kita diberikan berkat itu, belum tentu kita bisa mampu untuk mengelolanya. Belum tentu kita bisa mampu untuk stay dalam hadirat Tuhan ketika kita dikasih mujizat seperti itu. Jadi bukan apa yang kita inginkan yang diberikan Tuhan, tapi apa yang kita butuhkan itu yang diberikan oleh Tuhan. Amin ya. Jadi jangan sampai kita itu kepahitan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Sampai dia itu melindungi. Di ayat 21 ya. Ada suatu tempat bagiku di atas, engkau dapat berdiri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau. Jadi Tuhan yang melindungi kita, supaya Musa itu nggak mati. Tuhan akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Tuhan akan melakukan segala yang Tuhan bisa untuk kebaikannya Musa, termasuk kita juga. Jadi jangan sampai ketika kita nggak mengharapkan, kita mendapatkan jawaban yang mungkin kita nggak harapkan. Jangan sampai kita kepahitan sama Tuhan. Bacalah firman Tuhan lagi. Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Nah, ketika Tuhan tahu kalau tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahnya, Tuhan kok tetap ya mencari atau memanggil Musa. Karena ada tempat yang disediakan oleh Tuhan secara spesial bagi Musa. Ada suatu di ayat 21, ada suatu tempat di dekatku. Jadi mungkin kita nggak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa berada di dekat Tuhan karena ada tempat di sana yang Tuhan sediakan untuk kita itu bisa tempati. Mau nggak kita itu naik ke gunungnya Tuhan dan menempati tempat yang dekat dengan Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan. Bukan itu tiba-tiba Tuhan yang pindahkan. Enggak. Kita yang harus naik sendiri ke tempat yang dekat itu. Tuhan mau memberikan yang terbaik, tetapi kalau kita tidak mendekat, kita juga tidak akan menerima yang terbaik itu. Gitu ya. Nah, terus aku tadi baca-baca sedikit. Sebentar. Ini tak lanjutin dulu ke ayat 23 yang terakhir. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini maksudnya apa? Aku akan menarik dengan tanganku. Tuhan tuh menarik kayak gitu ya. Engkau akan melihat belakangku. Ketika kita melihat belakang, berarti Tuhan berada di mana? Berada di depan kita. Karena kita bisa melihat belakangnya Tuhan. Berarti Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan tuh menarik. Ingat, Tuhan tuh terlebih rindu loh untuk bersekutu dengan kita. Apapun masalah kita, di lembah apapun yang kita alami sekarang, Tuhan tuh berada di depan kita. Amin. Tuhan tuh tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tuh hadir di depan kita. Ada kepala Tuhan yang bisa kita lihat. Tuhan tuh mau kemana? Pilihannya, kita mau bergerak bersama dengan Tuhan atau bergerak ke tempat yang lain. Walaupun wajahnya tidak kelihatan, tetapi kita bisa melihat kepemimpinan Tuhan kayak gitu ya. Setiap pemimpinan Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu membuat kita bisa berjalan dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang kita alami sekarang. Amin. Jadi tidak ada suatu kondisi apapun yang bisa menghalangi kita seharusnya untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menarik tangan kita untuk mengikutnya. Amin ya. Nah, ini tadi aku baca-baca juga. Loh, ini kan engkau tidak tahan memandang wajahku. Jadi orang memandang wajah Tuhan itu akan mati. Tapi aku menemukan satu ayat, yaitu di ayat ke-11. Sebentar. Ayat ke-11. Sorry. 33 ayat ke sorry, salah. Oke. Kelihatan semua? Aman ya?
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang pembicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Hah? Jadi Musa pun ternyata pernah face to face sama Tuhan, tapi nggak mati. Kenapa? Kalau kita berada dalam hadirannya Tuhan, kita memiliki hati yang seperti hatinya Tuhan. Tuhan itu bukan mampu ya. Tuhan itu pasti mampu lah, tapi Tuhan itu mau turun ke dunia hitungannya, menyelamatkan umat manusia. Sama seperti Tuhan itu mau menurunkan derajatnya untuk bertemu dengan Musa, muka dengan muka. Bayang no, Tuhan mana yang seperti itu? Tuhan mana yang kerinduannya itu sampai memberikan anaknya yang tunggal, sampai harusnya orang yang melihat dia itu meninggal, tetapi Musa itu berhadapan face to face. Karena aku yakin Musa ini hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mau memandang wajahnya Tuhan, pastikan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Bukan sekedar kita itu menjadi berkat bagi banyak orang dalam berkat materi, terlebih jiwa demi jiwa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu diselamatkan. Karena kita sendiri pasti diselamatkan juga gara-gara ada jiwa yang berdoa untuk kita. Jadi Tuhan sendiri itu memiliki hati yang begitu luar biasa kepada Musa. Sampai dia menurunkan derajatnya sendiri, bertemu muka dengan muka. Mungkin gara-gara lagu itu ya, mungkin ada yang bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Jadi akhir kata, aku ada 3 poin sederhana yang dari cerita ini aku bisa ambil. Yang pertama, jangan andalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan di segala situasi. Karena kita nggak akan pernah bisa untuk berjalan dalam hadirat Tuhan tanpa ada Tuhan yang menopang kita. Yang kedua, punyalah hubungan pribadi dengan Tuhan Allahmu sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita. Jangan numpang doa, jangan numpang pendeta. Oh, kalau pendeta A aku mau datang, pendeta B aku nggak mau datang. Kalau pendeta A itu diurapi banget ya, pendeta B kok enggak ya? Enggak. Jangan sampai kita memiliki seperti itu ya, karena hubungan Tuhan itu sama seperti hubungan manusia kayak gitu ya. Kadang kita itu merasa benci, tetapi cinta ternyata kayak gitu ya, benci tapi cinta. Itu yang kedua. Yang ketiga, punyalah hati yang mudah diajar seperti hatinya Musa. Tuhan mengenal kita bukan dari fisik kita, tetapi Tuhan mengenal hati. Tuhan melihat hati, bukan melihat fisik. Jadi pastikan hati kita itu mudah dibentuk oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, semoga firman Tuhan ini menguatkan dan Tuhan Yesus memberkati. Wow. Thank you, Ko Thank you, Ilya. Ko Ilim, for sharing. Thank you. Baik sekali. Bagus sekali. Oke, setelah ini kita akan breakout room, cuma aku minta waktu ya untuk setting ya. Mungkin kita ada yang sharing 1-2 mungkin boleh ya. Atau kita boleh kita foto dulu kok? Oh iya, foto dulu boleh banget. Thank you. Thank you Niken buat ngingetin. Yuk kita foto yuk. Minta tolong dong semua di on cam dulu ya. Yes. Yang bisa on cam, minta tolong on cam. Lagunya nih, ini kamu kelihatan. Oke, Samuel, Victor, CEO, Clara, Daniel. Yes, oke, Victor, CEO,
Clara mungkin lagi Away. ya. Oke, kita foto bentar ya. Kok itu hilang? Nah, aku harus deket gini. Catherine lagi ke toilet. Oke, nggak Oke, apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Kita foto dulu sekali ya. 1, 2, 3. Taniki nge-lag apa? Kok pas nih? Waduh. Ulang. Waduh. Oke, kita sekali lagi ya. Kita paling 1. Oke, 1. Nah, ini ada Koyo Anes. Koyo. Ayo Koyo, cepet Koyo. Oke. Bentar ya. Nah, Ayo Koyo, foto Koyo. on cam Koyo. On cam Koyo. Pak Gem. Lah Salim aku nggak di jasa. Loh. Aku cuma bisa denger notok. Oke. Oke. Yuk. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Minta tolong mungkin hostnya take over bentar. Saya tak setting dulu. Oke, sambil kita nungguin waktunya break.